Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita akan merenungkan satu tema, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita belum merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala karya yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Tolong kami supaya di dalam setiap perjalanan hidup kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan limpahkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau menyerahkan perlindungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa sering kita mengingat akan kebaikan Tuhan? Kita seringkali lupa untuk menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita memiliki ingatan yang panjang tentang kesulitan hidup kita, tentang beban hidup kita, apa yang orang lain katakan tentang kita. Sebaliknya, kita memiliki ingatan yang pendek tentang berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita terjebak dalam masalah dan kesulitan hidup, kita lupa apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita dan kemana Dia menuntun kita. Tidakkah kita bersalah karena kita membiarkan fokus hidup kita berpusat pada manusia daripada berpusat pada Tuhan? Seringkali kita bersalah karena kita melupakan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita. Kita sering lupakan semua kebaikannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud pada Mazmur ini mengingatkan kepada setiap kita untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Di dalam 2 ayat yang pertama, Daud memanggil jiwanya untuk mengingat apa yang telah Tuhan lakukan. Daud berbicara kepada jiwanya. Dia mengingatkan dirinya sendiri saat dia memuji Tuhan atas semua yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tidak ada yang lain selain pujian bagi Tuhan, karena Daud menyadari begitu banyak berkat yang telah dia terima dari Tuhan Allahnya. Jadi ini adalah satu pujian yang begitu murni bagi Tuhan. Itulah yang juga seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita. Selalu memuji Tuhan karena kita mengingat kebaikannya. Mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Hal yang pertama adalah karena Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah berkat terbesar yang Dia berikan di dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 32 yang pertama sampai dengan yang kedua berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah setiap kita, yang mana Tuhan itu tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita. Tuhan tidak hanya membersihkan dosa kita di masa lalu, Dia akan terus-menerus membersihkan kita di masa sekarang sampai pada masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya kita akan berdiri sempurna di hadapan hadirat-Nya di dalam kemuliaan. Hal yang kedua adalah karena Dia telah menyembuhkan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini Daud
tidak hanya sekedar berbicara tentang kesembuhan secara fisik, tetapi dia lebih menekankan kesembuhan secara jiwa. Dia lebih banyak berbicara tentang kesembuhan jiwa. Apakah jiwa kita perlu disembuhkan? Tentu saja. Ada begitu banyak rasa marah di dalam diri kita. Ketakutan, kebencian, keserakahan, kecemburuan, keputusasaan, depresi, rasa bersalah, keraguan, rasa egois, dan masih banyak lagi. Sama seperti penyakit tubuh yang dapat menghilangkan kehidupan fisik, penyakit jiwa juga dapat mematikan kita dan membuat hidup kita menjadi lemah dan tidak bernyawa. Mazmur 147 ayat yang ketiga mengatakan bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan begitu sempurna untuk menyembuhkan setiap luka yang kita alami di dalam diri kita. Yang ketiga, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena Dia telah menebus saudara dan saya. Dia telah menebus hidup kita dari lubang kubur. Dia telah menebus hidup kita dari kehancuran. Atau dengan kata lain, Dia menjaga hidup kita dari kesia-siaan. Berapa banyak orang yang telah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Mereka mengejar harta, materi, kekuasaan, kedudukan, kesenangan, popularitas, kesuksesan, circle pertemanan yang mereka rasa akan mendukung mereka. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang mereka kejar itu memberikan kepuasan di dalam hidup mereka? Dunia tidak memberikan harapan apapun untuk satu kehidupan yang penuh dengan makna. Sukses itu akan bisa hilang. Popularitas kita mungkin akan pudar. Kekuasaan kita pada waktunya akan digantikan oleh orang lain. Semua itu bersifat sementara. Namun, ingatlah bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita hidup yang penuh arti, penuh makna. Dia akan memberikan kepada setiap kita hidup yang memiliki tujuan yang kekal. 1 Petrus 1:18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang telah kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan Yesus telah menebus hidup setiap kita dengan darahnya yang mahal. Yang keempat, mengapa kita harus membalas kebaikan Tuhan? Karena Dia itu sudah memberikan anugerahnya pada setiap kita. Dia memakatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia, atau di dalam bahasa Perjanjian Baru, seringkali disebut dengan kasih karunia, grace. Kasih karunia Tuhan yang tidak akan tertandingi, yang begitu luar biasa, dan belas kasihan yang lembut, yang tidak akan bisa kita jelaskan dengan menggunakan kata-kata yang sebaik dan sebagus apapun. Di dalam Kristus Yesus kita menerima anugerah, belas kasihan, kasih sayang, keselamatan, berkat di dalam kekekalan. Ratapan 3, 22-23 firman Tuhan berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan tidak akan pernah habis di dalam hidup kita, selalu baru setiap pagi. Yang terakhir, mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena Dia itu akan selalu memuaskan kita. Sebagai Bapa surgawi yang pemurah, Dia akan memberikan kepada orang-orang kudusnya hal-hal baik di dalam hidup mereka. Tuhan memang tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi yakin bahwa Dia akan memberi kita yang terbaik. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud mengingatkan kita untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah ada habisnya di dalam hidup kita. Ketika saya memikirkan bagaimana Tuhan telah berulang kali mengangkat saya dari rasa takut, dari rasa khawatir, mengembalikan kekuatan di dalam diri saya hanya bisa berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Terkadang kita lupa akan berkat-berkat besar dari Tuhan. Ketika itu terjadi, marilah kita mencari wajahnya untuk mengingat akan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Pujilah nama yang kudus dan jangan pernah melupakan kebaikannya. Mengingat kebaikan Tuhan akan mencegah kita untuk menjadi orang yang lupa diri. Biarlah firman Tuhan sore hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Amin.